Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul maksimal dalam keterbatasan. Kita pernah mendengar istilah dalam balapan, misalnya 125 cc di tune up. Kemampuannya standar, tetapi ketika di tune up, dia dimampukan lebih lagi. Kita juga pernah mendengar ada seorang yang bernama Fanny Crosby. Dia buta sejak kecil, tetapi kebutaannya tidak menghalangi dia untuk melayani Allah. Justru dia maksimal. Ada ribuan lagu yang digubah dan dikarang oleh Fanny Crosby. Betapapun dia lemah, dia tidak menjadikan kelemahannya itu alasan untuk tidak melayani Allah. Justru di dalam kelemahannya dia maksimal memberikan hidupnya kepada Allah. Sekali lagi, renungan pada hari ini saya beri judul maksimal dalam keterbatasan. Bacaan kita di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-13. Surat kepada jemaat di Philadelphia. Ada 3 hal yang penting. Mengapa jemaat di Philadelphia dia bisa maksimal dalam keterbatasan? Bapak Ibu Saudara, kota ini sungguh luar biasa. Karena letaknya di lembah dan di antara gunung, kota ini sering diancam, bahkan mengalami gempa. Misalnya pada tahun 17 Masehi, mengalami gempa yang luar biasa. Dan 12 kota mengalami kehancuran, porak-poranda, termasuk kota Lydia. Nah, kota Philadelphia ini letaknya dekat Turki modern sekarang ini. Nah, mengapa saya memberi judul maksimal dalam keterbatasan? Karena apa? Jemaat di Philadelphia ini mengalami keterbatasan. Yang pertama karena bencana alam, gempa bumi. Mereka mengumpulkan harta tetapi terjadi gempa, hartanya hilang, hartanya hancur karena gempa itu. Tetapi yang kedua, mereka juga dianiaya oleh jemaat yang mengaku orang Yahudi tetapi jemaat iblis. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah aniaya, bahkan di tengah-tengah bencana, mereka tetap maksimal dalam iman mereka. Mereka tetap luar biasa di dalam Tuhan. Kita melihat prinsip yang pertama. Mengapa mereka bisa maksimal dalam keterbatasan? Saya melihat prinsip yang pertama dalam ayatnya yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Penulis kitab ini berkata, kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Saya melihat prinsip yang pertama, Anda bisa maksimal dalam keterbatasan. Saya melihat prinsip yang pertama di sini adalah karena jemaat di Philadelphia, yang pertama menggunakan kesempatan dengan baik. Coba perhatikan di situ. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu. Kata membuka pintu ini adalah sebuah kesempatan. Dan kesempatan ini dalam waktu namanya kairos. Kesempatan ini tidak datang 2 kali. Bahkan kesempatan ini dimanfaatkan oleh orang-orang Philadelphia. Kemungkinan besar mereka masuk dalam jemaat. Jadi Anda bisa maksimal seperti jemaat di Philadelphia. Walaupun mereka mengalami keterbatasan, walaupun mereka mengalami aniaya, walaupun mereka mengalami bencana, tetapi mereka menggunakan kesempatan itu dengan baik. Untuk tetap beriman, untuk tetap bekerja, membangun dirinya. Sehingga dia bisa maksimal dalam keterbatasan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, engkau bisa maksimal di tengah-tengah pandemi Corona ini. Engkau bisa maksimal di tengah-tengah masalahmu, pergumulanmu. Bahkan engkau mengalami sesuatu yang berat. Engkau bisa maksimal asalkan
pergunakan waktu yang ada. Firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Jangan bermalas-malas, tetapi gunakan waktu yang ada sehingga kita bisa berkarya dengan baik. Saya mendengar ada beberapa jemaat di tengah-tengah pandemi ini ada usaha baru walaupun tidak besar, yaitu membuat masker. Menjadi berkat, tetapi juga dia bisa untung. Saya mendengar istri saya membuat jamu. Nah, karena jamu kunyit jahe dan temulawak, dan itu bagus untuk mencegah corona, maka itu menjadi laku dan istri saya menggunakan kesempatan memberkati orang lain tetapi juga dapat untung. Maksud saya seperti itu. Gunakan kesempatan yang baik. Setiap kesempatan yang baik gunakan dengan baik. Saya mendengar ada seorang menteri penerangan namanya Harmoko. Dia menjabat 2 kali. Dan ketika saya membaca riwayat hidupnya, dia setiap harinya tidur cuma 4 jam. Dia menggunakan kesempatan untuk belajar, untuk bekerja, sehingga dia dipercaya, dia bisa maksimal dalam keterbatasan. Kita juga, saya pernah mendengar ada namanya Margaret Thatcher. Dia menjadi Perdana Menteri 2 kali. Dan ketika saya cek riwayat hidupnya, dia tidur cuma 4 jam dalam sehari. Waktunya dia gunakan, kesempatan dia gunakan untuk bekerja dengan baik. Hari ini, apapun keadaanmu hari ini, engkau bisa maksimal dalam iman. Engkau bisa maksimal dalam pekerjaan, engkau bisa maksimal dalam keluarga, engkau bisa maksimal dalam sekolah dan apapun juga. Jadi karena itu saya percaya bahwa Anda bisa maksimal dalam keterbatasan. M yang pertama, menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Yang kedua, mengapa jemaat di Philadelphia ini mereka terpuji dan tidak dicela? Mereka maksimal dalam keterbatasan. Prinsip yang kedua yang ingin firman Tuhan katakan, masih di dalam ayatnya yang ke-8. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. M yang kedua. Mengapa jemaat di Philadelphia bisa maksimal dalam keterbatasan? M yang kedua, karena dia mentaati Allah. Luar biasa. Mereka tidak menyangkal Tuhan karena penganiayaan. Mereka tidak menyangkal Tuhan karena penderitaan, karena gempa, ataupun masalah-masalah. Dia tidak menjadi loyo, dia tidak menjadi lemah, tetapi justru maksimal dalam ketaatan. Bahkan jemaat ini tidak menyangkal Allah. Saya pernah melihat film tentang penganiayaan di Cina pada tahun 2012. Orang-orang yang mengaku percaya sama Tuhan dianiaya, bahkan dibunuh. Tapi kekristenan mati? Tidak. Mereka justru menjadi maksimal. Kenapa? Karena ketaatan kepada firman Allah lebih utama. Seperti Abraham taat ketika dia diuji oleh Allah, dia ketaatannya maksimal. Ketika dia dipanggil keluar dari Uskar, dia maksimal taatnya. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, engkau bisa menjadi maksimal dalam keterbatasan ekonomi, engkau bisa menjadi maksimal dalam keterbatasan pendidikan, engkau bisa maksimal dalam keterbatasan fasilitas. Yang pertama, mari kita memanfaatkan setiap kesempatan dengan baik. Dan yang kedua, mau taat kepada Allah. Apapun resikonya. Sehingga kita mau maksimal, mau baik atau tidak baik keadaannya, mau sakit ataupun sehat, kita bisa maksimal dalam ketaatan kepada Allah. Dan yang ketiga, saya melihat prinsip yang penting di situ. Karena di dalam ayat yang ke-10, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. M yang ketiga, mengapa mereka bisa maksimal? Karena jemaat di Philadelphia mau tekun. Bapak Ibu Saudara, di kota ini ada sebuah cerita tentang seorang yang bernama Philadelmus. Itu adalah seorang adik yang senantiasa taat kepada kakaknya. Dia tekun mengikuti apa yang menjadi perintah kakaknya, sehingga dia terkenal. Dan jemaat di sini juga mengalami ania, mereka tetap tekun beriman pada Allah, tetap tekun melayani Allah, tetap tekun percaya kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya melihat prinsip yang ketiga. Anda bisa maksimal ketika engkau tekun atau setia.
Kata tekun ini sebenarnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris daya tahan atau bertahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya rindu engkau tetap maksimal dalam keterbatasanmu. Ketika kita M yang pertama mau menggunakan kesempatan dengan baik untuk bekerja, untuk berdoa, untuk melayani, membangun relasi dengan keluarga. Gunakan kesempatan dengan baik sehingga engkau bisa maksimal. Yang kedua, engkau bisa maksimal ketika engkau mentaati Allah. Karena firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Di situ akan ada berkat damai. Dan yang ketiga, engkau bisa maksimal ketika engkau mau takut. Apa berkatnya? Saya melihat prinsip yang pertama, berkatnya di situ. Maka aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saya melihat berkatnya apa? Ketika engkau maksimal dalam iman, ketika engkau maksimal dalam ketaatan, ketika engkau maksimal dalam kesetiaan pada Allah, tidak berubah, maka Allah berkata, aku melindungi engkau dalam siksaan besar. Kemungkinan besar bisa rapture, diangkat. Oh, ini dahsyat. Jadi ketika engkau maksimal dalam iman, ketika engkau maksimal dalam ketaatan, ketika engkau maksimal dalam pemberian, ketika engkau maksimal dalam pengabdian kepada Allah, maka Alkitab berkata, jerih payahmu tidak sia-sia. Allah peduli, Allah mengerti setiap pengorbanan. Dan dia berkat yang pertama, melindungi engkau. Yang kedua, saya melihat prinsip yang penting di situ. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Kata soko guru ini bukan berarti menopang, tetapi namanya, dia selalu hadir dalam hadirat Allah. Jadi karena banyak orang pada waktu bersekutu dalam hadirat Allah di tiang itu, maka dia bisa merasakan hadirat Allah. Jadi saya menerjemahkan, tidak hanya engkau dilindungi, tetapi engkau bisa merasakan hadirat Allah, penyertaan Allah. Oh, dahsyat Bapak Ibu Saudara. Mari jadilah maksimal dalam keterbatasan. Sarana kita mungkin terbatas, keluarga mungkin kita terbatas. Jangan jadikan alasan untuk kita tidak maksimal. Jangan jadikan fondasi untuk kita tidak lagi maksimal, tetapi kita mau jadi maksimal. Dan yang ketiga, di situ katakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini mengingatkan kita untuk kita tekun dan setia, dan kita menerima berkatnya. Biarlah melalui tengah-tengah pandemik ini, di tengah-tengah keterbatasan kita beraktivitas, bekerja dan sebagainya, engkau tetap maksimal di rumah. Engkau tetap maksimal dalam pekerjaan, engkau tetap maksimal bisa menghasilkan berkat. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita.